Anda beraspirasi, belum tentu dapat, tapi ada keinginan, ada yearning, ingin menuntaskan, ada misi, mengambil misi di pemerintahan. Angkat tangan. Rada lama sedikit. Oke, Masya Allah. Oke, turun dulu. Yang kedua, yang yearningnya, aspirasinya, mau mengambil misinya di private sector. Private sector itu bukan punya pemerintah, punya swasta, boleh asing, boleh lokal. Angkat tangan. Lebih jelas, oke. Dan yang terakhir, yang ingin seperti idolanya, Fadil Jaidi, punya duit banyak, kerjaan dari rumah. Ya kan, bener kan? Jadi emang yang mendisrupsi bursa kerja kita, orang-orang kayak gini emang kan. Ya kan? Boleh panitia, kita nggak jadi ngundang dia, tolong ditarik ke bawah. Ya. Fadil jadi ASN sebentar aja. Enggak, saya mau sampaikan apa? Saya tadi cerita WC quality. Di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, kenapa saya cek dulu, jangan sampai saya nyebut angka ternyata salah. Oke, udah Pak Iwan udah kejawab tadi. Untuk masuk di Jakarta, fresh graduate S1 itu range-nya antara 12 juta sampai 18 juta per bulan yang mereka dapatkan. Yang itu sangat kompetitif dengan private sector. Tapi please, it's never about money. Jangan ke sana. Tapi kita melihatnya, kalau saya memandangnya, kami di pemerintahan membutuhkan nantinya policy maker yang baik, policy maker yang learner, policy maker yang mau bikin terobosan, dan kami membutuhkannya bukan di ujung nanti, membutuhkannya dari pembibitan sekarang di masa mudanya. Itu sebabnya kenapa kita berharap bisa attract the best. Oke. Ini cuma memastikan aja Mas Anies, terima kasih undangannya. Anda kan sampai Oktober ya kira-kira gitu ya. Dan artinya kalau nanti misalnya dia daftar ya, terus kerja, terus fotonya udah nggak jenengan lagi gitu. Itu masih berlaku anjurannya. Ya. Jadi memang begini, gubernur nggak pernah ganti, Anies yang berhenti. Baiklah. Paling bisa emangnya, ya Allah. Timing dari tadi diam aja. Fadil. Saya aja nggak tahu saya di sini tuh ngapain. Sorry. Saya nemenin Fadil aja kalau dibawain tasnya dia nih tadi. Saya cuma mau gini deh ya, mau clarify aja Pak Anies. Tadi 12 sampai 15 juta. 18. Sampai 18 juta. Fadil dapat berapa tiap bulan dari gajinya? Alhamdulillah. Enggak, itu nggak menjawab. Aku nggak nanya kamu bersyukur atau enggak. Ya, itu kalau pertanyaan kamu bersyukur enggak, itu jawabannya betul. Tapi kalau pertanyaannya, yang kau bawa pulang dengan ngerjai bapakmu itu apa gitu ya? Dan kau bagi nggak sama bapakmu gitu? Kenapa? Yang terakhirnya maaf, ya Allah. Gini. Kan tadi masuk ASN itu DKI 12 sampai 18 juta. Iya. Kok followermu berapa sih? Berapa? Wow, 7 juta. Yang mau yang di mana nih? Nggak usah sombong, biasa aja, nggak usah sombong. Oke, YouTube 4.500.000 subscriber. Oh, lazim, itu manusia semua. Alhamdulillah ya. Oke, itu dapat berapa uang dari situ? Lumayan. Di bawah atau di atas 18 juta tiap bulan? Oh, di atas. Di atasnya berapa kali? Di atasnya berapa kali? Di atasnya berapa kali? Tergantung. Kalau YouTube itu tergantung. Semakin sering bikin video, semakin bisa dapat uang. Tapi aku bikin video di YouTube itu sebulan tuh bisa 4 kali. Aku termasuk dalam YouTubers itu, aku termasuk kategori yang jarang upload video dan sering diomelin sama followers aku. Ini emang nggak berguna sama sekali percakapannya. Jadi sekarang kelihatan kan, Anda kesini kan bukan untuk yang kursi di tengah kan? Pak, saya bukan nggak berguna, saya main aman. Oke, untuk ini kan profesi yang unik sekali gitu ya. Saya yakin nggak daftar kemana-mana gitu. Tapi tentunya terfasilitasi dengan DKI yang semakin banyak konten yang bisa diangkat gitu. Boleh nggak berbagi ke kawan-kawan, ini sesuatu yang dirimu rekomendasikan nggak untuk orang terjun jadi YouTuber aja gitu? Jadi gini ya teman-teman. Itu yang lu bercanda.
Kalau menurut aku mau ngejelasin dari sudut pandang aku sebagai content creator lah. Yang Kalau usah rendah diri, sikat aja nggak apa-apa. kenapa? Sikat aja nggak apa-apa, sikat. Oh iya boleh kalau gitu. Singkat kan? Sikat. Oh sikat. Saya dengarnya singkat. Nggak apa-apa, emang nggak jelas. Oh iya maaf. Kalau menurut aku, bang, apa tadi pertanyaannya? Oke. Maafin aku Dirimu rekomendasikan atau enggak? orang untuk iya. jalur. Ya. Jadi kalau dari aku pribadi, aku sangat merekomendasikan ya, karena memang kalau dari soal pekerjaan kayak tadi, aku dengarnya memang agak pusing kalau buat aku ya. Jadi aku kayak, oh ternyata bakalan separah ini untuk kedepannya, dan pengetahuan baru juga buat aku kalau kedepannya cari pekerjaan itu bakal susah gitu kan. Kalau untuk jadi content creator, kalau dari aku pribadi itu memang tapi tidak semudah itu. Kalau misalnya dilihat jadi content creator tuh enak, jadi content creator itu banyak uangnya, dikenal banyak orang, tapi jadi content creator itu dibalik itu semua sebenarnya memang ada susahnya. Contohnya adalah kita kayak jalan di atas jurang. Jadi sekali kita kepleset, kita akan jatuh sampai ke bawah banget gitu. Jadi untuk jadi influencer itu banyak juga tanggung jawabnya, dari cara kita berbicara, dari cara kita treat followers kita, dari semuanya tuh banyak. Itu kalau dari segi susahnya. Karena jadi influencer itu lupa. Apa-apa, it's okay. Pak, maafin saya ya Pak, saya grogi Pak. Karena oke. Tepuk tangan biar semangat jelas. Karena gitu, Om, jadi influencer itu. Sorry, gua harus koreksi dulu. Sekali lagi lu manggil gua Om, awas ya. Nggak usah menyombongi yang lain ya, apalagi Om. Ya coach, oke coach. Jadi memang jadi influencer itu kayak yang tadi aku bilang, kayak kita tuh berjalan di atas jurang, sekali kita kepleset kita bakal jatuh banget. Dan juga jadi influencer itu banyak tanggung jawabnya di saat kita, contoh aku ngeluarin produk, aku ngeluarin burger dan aku ngeluarin bakso. Itu dikritiknya sama masyarakat itu lebih gampang. Jadi kayak yang seharusnya kalau kita makan ini di restoran lain itu nggak jadi masalah, tapi di restoran aku itu bisa jadi masalah yang sangat besar gitu. Nempel namamu. Yes gitu, karena kayak ini mah promonya doang yang kayak gini, rasanya kayak gini apa segala macam. Jadi sebenarnya jadi influencer itu nggak enak yang seperti dibayangkan. Tapi kalau enaknya itu juga banyak. Enaknya itu juga banyak, dikenal sama banyak orang. Dengan juga kalau misalnya kita mau promosi sesuatu juga lebih gampang, mau mengenalkan produk juga lebih gampang, dan tentunya memang kalau misalnya dibilang semuanya bukan tentang uang, menurut aku semua tentang uang sih kalau menurut aku. Karena pada saat kita bekerja, karena kalau misalnya aku sebagai influencer, aku tuh bekerja dari Senin sampai Minggu. Dan jamnya itu bisa 24 jam kalau aku. Jadi kalau dapat uang yang gak banyak ya sedih kalau aku. Jadi aku mikirnya gak semua tentang uang, tapi kan kita ngapain aja butuh uang kalau aku. Jadi kira gitu. Jadi pada saat kita kerja, yang paling penting itu sebenarnya ikhlas menurutku. Karena bener coach, iya. Karena maksudnya gini, pada saat kita kerja ikhlas, aku tuh punya tanggung jawab besar untuk mempromosikan produk-produk orang yang percaya sama aku untuk promosiin produk mereka. Jadi pada saat aku menyampaikan dengan ikhlas dan aku menyampaikannya dengan fun, otomatis pesan yang aku sampaikan itu ke deliver dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya katakan, misal dari berbagai macam ya, saya di sini kan aku bekerja sebagai influencer atau content creator, itu kan pekerjaan aku. Jadi pada saat aku merasa dihargai dengan hasil kerjaku atau dengan kerjaanku seperti ini, aku juga akan bisa menghargai produk-produk mereka gitu. Jadi misalnya katakan mereka udah bayar aku nih, aku nggak akan mungkin promosinya itu dengan
kayak yang penting gue promosiin gitu. Karena menurut aku tuh tanggung jawabnya itu sangat besar banget gitu. Fadil, sekarang gini, salah satu problem tadi Pak Anies kan udah bilang menarik orang untuk kemudian mau, bukan orang sembarangan ya, orang yang ingin memenuhi misinya di ASN gitu. Dan kalau ini diserahkan kepada dirimu misalnya, walaupun tadi dirimu udah bilang kan nggak mau jadi ASN, pengen yang sekarang aja. Ada nggak yang bisa dibantu untuk membuat profesi sebagai ASN itu, ingat profesi itu janji publik ya, itu jadi lebih dikenal, jadi lebih menarik. Kira-kira efektif nggak itu? Ini gue lagi buka pekerjaan buat lo nih sebenarnya. Aku nggak ngerti maksud pertanyaannya. Oke, gue merasa hari ini ya tua banget sih gitu ya. Ya alhamdulillah, untung ada samping gue ada Najela Shihab dan Anies Baswedan. Gini, coach gini, Fadil, mungkin juga gini. Kita ini barangkali lihat Fadil sekarang. Dulu Fadil waktu mulai gimana Fadil? Waktu mulai. Jadi kan gini, ini kan kita ini semua lihat Fadil udah sekarang. Iya, belum waktu zero-nya. Iya. Kadang-kadang yang kita lihat tuh ketika udah di atas sana, terus kita semua kepengen di atas sana. Kita lihat nih, ada menang medali emas bulu tangkis. Terus tanya gimana perasaannya dapat medali bulu tangkis? Ya pasti seneng lah, iya. Pasti bangga. Tapi berdarah-darahnya nggak ingat. Tanya aja gini, gimana rasanya waktu bangun mau latihan? Gimana rasanya waktu nggak main-main tapi milih untuk latihan? Kan masa itunya yang kita nggak tanya. Banget. Nah, coba coach boleh nggak cek boleh. dulunya gimana? Silakan Pak. Gimana dulu? Ketika mulai ini Fadil. Aku waktu mulai itu sebenarnya aku mulai dari kecil. Dari pada saat aku SD kelas 4, mama itu udah mulai pingin anaknya jadi artis. Jadi aku dari kecil nih udah kerja nih, ya kan. Pas Fadil, kecil. maaf, usia saat ini berapa supaya kita dapat konteksnya? Usiamu. Kelas 4 SD kira-kira berapa ya? Sekarang. Oh sekarang. Sekarang. Oh sekarang 27. Sekarang 27. Sekarang 27. Wow, oke. Ya, jadi lebih dari waktu aku SD itu aku sempat main sinetron, dan aku tuh main sinetron waktu itu angkatannya bareng sama Yuki Kato. Aku pernah nyanyi di mall, gak ada yang tahu sama sekali. Itu pernah aku rasain. Terus yang kedua keluarin lagi, masih pede, 2014 gitu kan. Karena aku mikir kayak, gue kuliah komunikasi nih, kayaknya gue udah mulai tahu deh cara-cara promo-promo gitu kan. Ternyata nggak laku juga. Sampai akhirnya yang ketiga nggak laku juga. Jadi akhirnya berhenti jadi penyanyi. Terus akhirnya pada saat itu aku bikin YouTube sama teman-teman, dan di situ mulai dikenal. Waktu itu YouTube aku berempat isinya berempat, 3 cewek 1 cowok. Okay. Terus setelah itu sampai akhirnya kita stuck di situ-situ aja sampai ke 2020 pada saat awal pandemik. Nah, pada saat awal pandemi baru di situ aku mulai dikenal sama orang sampai detik ini. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong ya Allah. Aku makasih ya Fadil ya, maaf sudah menyulitkan dirimu dengan pertanyaan orang tua ini, makasih.